menjelang maghrib ini temanya ialah tentang 3 kunci kemuliaan sebagai orang mukmin. Tentunya ini lanjutan yang kemarin. Kita nanti kelak tergolong sebagai hamba yang beriman atau mukmin, tentunya harus konsisten dan konsekuen dalam menjalankan 4 syarat yang sudah saya uraikan kemarin. Namun tentunya selain 4 syarat itu kita juga harus memiliki kunci. 3 kunci yang harus kita peroleh hingga kita tersematkan kelak, amin ya rabbal alamin, sebagai hamba yang beriman. Hamba yang beriman itu nama lain dari mukmin. Syariat atau bentuknya fi'il isim fa'il ya dalam tatanan gramatika bahasa Arab. Amana yu'minu imanan wa huwa mu'min, orang yang beriman. Tentunya umat Islam ini harus berusaha semampu mungkin menjadi umat yang mulia ya. Karenanya nilai-nilai kemuliaan harus ditumbuhkan dan dipertahankan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, perihal pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi, dalam tempo dulu gitu kan, ketika ada peperangan, tentunya harta yang terjarah dari orang kafir namanya harta rampasan atau harta namanya ghanimah. Itu mereka ada beberapa yang menanyakan statusnya, berebut itu kan. Ketika itu para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad perihal itu, maka dijawab oleh Allah, tentunya itu bukan hal yang pokok. Yang pokok yang menjadi derajat mulia di sampingku kelak, kata Allah itu, tentunya ia harus bertakwa. Tentunya ia harus bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bertakwa sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan memperbaiki hubungan sesama umat muslim ya, sesama saudaranya yang muslim lain. Selain sesama muslim itu juga tentunya kita diperintahkan untuk berbuat baik selama mereka juga tidak menyakiti kita, tidak memerangi kita, seperti itu. Berdasarkan ayat di atas, tentunya ada 3 kesimpulan yang bisa ditarik yang tertera di surat Al-Anfal tersebut. Yang pertama, kunci dikatakan orang beriman, tentunya pertama bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan uraian yang kemarin, takwa itu imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah melalui risalah Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, ini karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum, di surat Al-Hujurat ayat 13, misalnya sesungguhnya kalian kelak di sisiku itu yang paling utama, yang dinilai adalah unsur ketakwaan kalian, bukan pangkat derajat, bukan rupawannya wajah seseorang, bukan kaya miskinnya, bukan, tapi takwanya. Ini benar-benar perlu kita ingat-ingat gitu kan, sebagai apa ya, pengingat bahwasanya kita selalu akan termotivasi untuk senantiasa memperbaiki amal dan senantiasa konsisten dalam bertakwa. Karena janji Allah, kelak itu orang yang posisinya derajatnya tinggi di sisinya ya, orang yang bertakwa, bukan banyaknya harta dan lain sebagainya, seperti itu. Ini menjadi motivasi bagi kita agar tidak kendor dalam beribadah. Baik ibadahnya itu ibadah yang mahdoh murni, yang hubungannya langsung kepada Allah, semisal sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu yang hubungannya tidak langsung kepada Allah, semisal ibadah sosial,
bersedekah, berbakti, kemudian bermuasyarah bil ma'ruf, dan seterusnya, menolong temannya, menolong saudaranya, dan seterusnya ya. Yang kedua, kunci orang dikatakan beriman itu menjalin hubungan yang baik sama muslim. Sama halnya dengan bohong dan ketika ada orang ibadahnya bagus setiap malam, maksudnya sholat berjamaahnya nggak pada ketinggalan 5 waktu, ditambah sholat-sholat sunnah baik duha, tahajud, hajat, taubat dan seterusnya, ditambah zikir pagi dan petangnya. Ia juga nggak pernah melakukan kemaksiatan, maksudnya maksiat yang besar gitu kan, kayak zina, mencuri dan lain sebagainya gitu kan. Namun hubungan dengan sesamanya ini kurang baik. Semisal acuh dengan kepedulian sosial kurang peka, kemudian pelit pikir, nah ini percuma saja. Tidak mendapatkan kunci ketakwaan. Karena apa? Sesuai dengan yang saya uraikan sebelum-sebelumnya, output dari hubungan kita kepada Allah, beribadahnya kita kepada Allah, baik dikir, sholat, itu outputnya kita baik terhadap sesama. Inputnya kita sholat, dikir, puasa itu memang kewajiban. Jangan kita anggap itu kewajiban ya, malah itu membebani, suatu yang membebani. Tapi kita anggap itu merupakan kebutuhan rohani kita beribadah kepada Allah. Nanti kalau kita tanamkan sifat seperti itu, sikap seperti itu, maka menjalankan sholat, terlebih berjamaah gitu kan, terus puasa, zakat dan seterusnya, itu seolah-olah merupakan kebutuhan rohani kita, bukan merupakan kewajiban seperti itu. Nah ini kok ada orang yang ketat banget ibadahnya, namun hubungan antar sesama ini kok buruk, sesama tetangganya itu nggak saling mengenal, nggak peka, nggak peduli, kemudian bahkan naudzubillah itu adawah itu bertengkar. Nah itu ia tidak mendapatkan kunci sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, tentunya taat kepada Allah dan Rasul. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya beserta taatlah kepada ulil amri. Ulil amri itu orang yang memiliki kedudukan atau wewenang dalam perihal apapun gitu ya. Selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak mukhalif terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui risalah syariat seperti itu. Kiranya demikian. Jadi ini penyempurna kemarin 4 syarat orang bisa dikatakan orang yang beriman, dan yang ketiga kunci orang yang beriman itu harus melaksanakan amal saja. Tadi apa ya? Pertama bertakwa, yang kedua memperbaiki hubungan antar sesama, yang ketiga ini mentaati perintah Allah dan Rasul. Oh ya, ada tambahan yang kedua, meskipun kita disakiti oleh saudara kita, tetangga kita, tapi kita lebih baik jangan balas. Sebenarnya emang membalas kedoliman itu tidak boleh. Pada dasarnya dalam syariat itu boleh. Istilahnya adalah mukafaah. Semisal kita nggak salah apa-apa didolimi tetangga kita, barang-barang di rumah kita dicuri, semisal ayam kita dicuri gitu kan, dan lain sebagainya. Atau kita dipukul tetangga kita tanpa sebab, maka apakah kita boleh memukulnya pula? Sebenarnya boleh, dalam rangka mukafaah, dalam rangka untuk mengingatkan dia apa yang ia kerjakan itu, apa yang ia lakukan terhadap diri kita itu tidak benar, namanya mukafaah. Namun lebih baiknya kita tidak membalas dengan balasan yang sama, tapi alangkah lebih baiknya, lebih etisnya itu kita doakan gitu. Kita balas dengan kebaikan, tapi ini memang berat gitu kan. Tapi itu kalau ingin kita mendapatkan derajat yang mulia ya seperti itu, perilaku yang samanya dikerjakan oleh Nabi ketika dimusuhi kafir Quraisy di awal-awal di awal-awal beliau diutus sebagai rasul di kota Makkah. Bahkan diludahi setiap hari. Malah orang yang ngeludahin itu ketika sakit itu dirawat oleh Rasul. Soalnya apa? Kangen beliau Rasul. Kok setiap hari gini, ketika setiap hari beliau pergi ke masjid, kok ketemu kafir Quraisy yang agamanya itu Yahudi gitu kan. Kebetulan buta gitu kan. Tapi ketika lihat Nabi, tahu Nabi berpapasan, selalu meludahi bukan di depan Nabi, melainkan di wajah beliau.
Coba bayangkan, kita ada orang meludah di depan kita aja itu sebuah pelecehan gitu kan. Tapi Nabi Muhammad itu malah diludahi wajah beliau. Padahal beliau statusnya adalah khairul anam, khairun nas, sebaik-baik manusia dan sebaik-baik makhluk ya Nabi Muhammad itu diperlakukan seperti itu. Tapi beliau tidak membalas dengan apa yang ia terima gitu kan. Apa yang ia uh, apa namanya rasakan gitu kan dari diludahi orang kafir Quraisy sedemikian rupa. Malah ketika suatu hari kafir Quraisy yang beragama Yahudi tadi tidak meludahi karena sakit. Nabi Muhammad kok malah heran. Ini mana orang yang tadi yang biasanya setiap hari meludahi di wajah saya kok ini kok nggak kelihatan gitu kan. Jadi Nabi Muhammad malah kangen gitu kan. Akhirnya ditelusuri ternyata beliau lagi sakit. Datanglah Nabi Muhammad menjenguk, bahkan menyuapi, mendoakan setiap hari sampai beliau sembuh dan dari situ terenyuh hatinya untuk masuk Islam. Itulah akhlak mulia Nabi Muhammad karena salah satu tujuan adanya Islam, adanya agama Islam lewat Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad diutus itu tentunya untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini perlu kita contoh meskipun itu sulit, paling tidak sedikit mencontoh haliyah atau perilaku Nabi Muhammad yang begitu mulia dan agung. Paling tidak kalau kita ada yang menzalimi, kemudian berbuat tidak enak kepada kita, gitu kan, memusuhi kita, padahal kita nggak ada apa namanya sebelumnya nggak membuat permusuhan terlebih dahulu, gitu kan. Maka ya sebisa mungkin tetap berbuat baik dan senantiasa mendoakan. Biar apa? Biar tidak qati'ur rahim. Biar tidak terkesan apa? Memutus tali hubungan persaudaraan bainal muslimin di antara orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang yang seperti itu. Kiranya demikian. Insya Allah kajian berikutnya akan kami selingi dengan kajian fikih gitu kan. Tidak sekedar kajian akhlak atau spiritual pula. Insya Allah kami akan sisipkan kajian fikih yang bisa menunjang peribadatan kita, gitu kan, yang bisa memperbaiki kualitas ibadah kita, bukan apa namanya para hadirin, tapi saya pribadi juga tentunya akan itu ya akan akan terdorong untuk lebih memperbaiki kualitas ibadah kita melalui tatanan syariat yang tertuang di kitab-kitab fikih. Kiranya demikian, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak, saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi falfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim ومعافاة من الفتن رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم